Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kita dipertemukan lewat virtual karena mungkin sedang ada pandemi, jadi kita menggunakan kelas virtual untuk pembelajaran. Nah, sebelumnya, sebentar. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan inayahnya, hidayahnya, serta dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul lewat virtual kelas ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan yang namanya teknik dasar dalam sepak bola. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai mungkin seperti pengertian sepak bola atau pengenalan awal sepak bola, yaitu sejarahnya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari. Nah, sekarang kita melaju kepada teknik dasarnya di dalam sepak bola, lebih mendalam lagi. Nah, langsung saja anak-anak, kita mulai. Nah, di sini terpampang foto dari pemain timnas sepak bola putra dan sepak bola putri. Nah, siapa yang ingin menjadi pemain timnas sepak bola? Apakah ada? Saya, Pak. Itu, Pak. Itu pengen. Ya, oke. Mas Rembo, Pak. Oh, ternyata sama Mas banyak, Dito. ternyata banyak sekali ya. Nah, ini memang impian dari semua pecinta sepak bola ya anak-anak, untuk dapat bermain di level timnas dan membela negara Indonesia di kancah dunia. Nah, tapi gini, kita sebelum menjadi pemain sepak bola itu harus mengerti atau mengetahui lah pada dasarnya, untuk mengetahui teknik dasarnya terlebih dahulu untuk menjadi pemain sepak bola yang nantinya dapat profesional di kancahnya. Nah, teknik dasar dalam sepak bola. Teknik dasar sepak bola dapat diartikan gerak dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain sepak bola. Jika ingin melakukan permainan sepak bola, ia harus tahu dan mampu melakukan teknik dasar atau gerak permainan tersebut. Nah, apakah saja teknik dasar permainan sepak bola? Yang pertama itu ada menendang atau mengoper, atau sering kita sebut dengan passing. Nah, fungsi dari passing dalam sepak bola adalah membentuk kerjasama antar kawan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Passing ini dilakukan oleh minimal 2 orang, tidak mungkin lah passing dilakukan oleh 1 orang. Nah, satunya lagi dengan siapa? Nah, seperti itu. Dalam passing ini ada 3 perkenaan kaki yang digunakan untuk melakukan passing. Nah, dapat saya contohkan seperti ini. Di sini itu area bagian dalam, di sini area bagian punggung kaki, dan di sini luar ya. Nah, ketiga-tiganya ini dapat dilakukan untuk melakukan teknik menendang atau passing. Di sini misal teknik menggunakan kaki bagian dalam itu seperti ini. Bagian sini ya, dapat saya contohkan. Dan di sini punggung, dan di sini luar. Dan kini anak-anak perlu kita ketahui, dari ketiga perkenaan ini akan menghasilkan perputaran bola yang berbeda-beda, di mana jika kita melakukan menggunakan
kaki bagian dalam, itu bola akan meluncur berguling. Nah, kalau kita menggunakan kaki bagian punggung itu berguling sama, tapi itu ada kalau kita perhatikan dengan seksama itu nanti ada pada saatnya bola itu akan diam, sedikit diam. Nah, yang bagian luar itu bola yang dihasilkan itu akan melintir keluar seperti itu anak-anak. Yang kedua itu ada menggiring bola atau sering kita kenal dengan dribbling. Yang kedua itu ada dribbling. Dribbling itu, nah tujuan dari menggiring bola yaitu menjaga bola agar tetap dalam penguasaan dan memberikan kesempatan untuk mengumpan atau membawa bola ke area lawan dan melewati setiap pemain lawan agar bisa menembak bola ke arah lawan untuk mencetak gol. Nah, dribbling itu sama seperti tadi passing. Ada 3 perkenaan kaki untuk melakukan dribbling. Tetapi pada umumnya pemain sepak bola pada umumnya itu menggunakan kaki bagian punggung untuk dribbling. Sedangkan kaki bagian dalam dan luar itu digunakan untuk menggocek, mengecoh lawan. Mengecoh lawan ke dalam itu berarti mengecoh pemain ke arah berlawanan. Yang selanjutnya itu ada kontrol. Sama seperti passing dan dribbling. Di sini ada 3 perkenaan kaki untuk melakukan kontrol. Tetapi bedanya untuk mengontrol ini ada bagian telapak kaki untuk mengontrol. Ada 3 perkenaan kaki untuk melakukan kontrol, yaitu menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan telapak kaki. Nah, untuk kontrol menggunakan telapak kaki itu sering kita lihat atau sering kita jumpai pada permainan olahraga futsal, di mana hal tersebut sangat ditekankan bagi pemain futsal untuk melakukan kontrol menggunakan sol atau telapak kaki. Nah, sebenarnya ada beberapa teknik kontrol yang lain, seperti contoh kontrol menggunakan dada atau menggunakan paha. Di sini terpampang seorang pemain Pele yang sedang mengontrol menggunakan paha dan dada. Selanjutnya itu ada shooting atau menendang bola. Shooting adalah tendangan yang dilakukan pemain sepak bola dengan kekuatan punggung kaki untuk menciptakan gol ke gawang lawan. Teknik shooting yang paling baik dilakukan dengan menggunakan punggung kaki. Dan perlu kita cermati, langkah panjang sebelum menendang bola akan menambah power sehingga bola akan meluncur keras. Nah, untuk melakukan shooting agar menghasilkan bola yang keras itu bisa diakhiri dengan langkah panjang sehingga power nanti akan bertambah, dan yaitu tadi bola yang dihasilkan akan meluncur deras. Yang kelima itu ada teknik menyundul bola atau heading. Teknik heading adalah gerakan menyundul bola atau menanduk bola dengan menggunakan kepala. Nah, tujuannya adalah untuk mencetak gol atau menghalau bola atau mengoper bola kepada teman. Dalam permainan sepak bola, teknik heading terdapat 2 macam, yaitu jump heading atau heading dengan melompat dan drive heading. Di sini terpampang foto jump heading. Yaitu umumnya untuk melakukan jump heading itu bola itu yang berada di atas ya. Kalau
bola bagian bawah itu menggunakan dive heading. Yang terakhir itu ada lemparan ke dalam atau throw in. Nah, teknik ini akan kamu gunakan ketika di tengah pertandingan terjadi out atau bola keluar dari sisi kiri maupun kanan lapangan. Kalau belum out, itu tidak boleh kita melakukan lemparan ke dalam. Nah, lemparan bola dilakukan dengan dua tangan, yaitu dalam foto itu menggunakan dua tangan ya, dengan mengayunkan bola dari arah bagian belakang kepala. Jadi tidak boleh seorang pemain itu melakukan teknik ini bola di atas kepala, bukan di belakang kepala. Jadi itu tidak boleh. Yang benar itu di belakang kepala, terus melaju ke depan. Nah, posisi satu arah dengan pemain yang akan menerima lemparan. Jadi tidak boleh seorang pemain itu mau melempar ke arah kanan, itu tapi mengecoh ke arah kiri, itu tidak boleh. Dan posisi kaki tidak boleh mengangkat. Dan lemparan harus tegas. Yang pasti itu harus tegas. Posisi seorang pemain ketika melakukan lemparan ke dalam merupakan tempat di mana bola kali terakhir bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi tidak boleh ya anak-anak bola keluar di garis tengah lapangan itu melemparnya di dekat gawang, itu tidak boleh. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Saya Rifki, absen nomor 11. Rifki, absen nomor 11. Siap. Yuk, bisa. Saya ingin bertanya, Pak, tentang kan dalam sepak bola itu ada yang namanya offside ya, Pak. Nah, itu untuk pengertiannya dan lebih jelasnya lagi itu seperti apa ya, Pak, yang dimaksud dengan offside? Oke, Terima offside. kasih. Ya, sebenarnya ini materi yang akan Bapak sampaikan pada minggu depan ya anak-anak, tetapi tidak apa-apa karena Mas Rifki bertanya dan harus saya jelaskan. Jadi ini anak-anak, offside itu dapat saya contohkan seperti pemain striker itu berada di garis pertahanan, di belakang garis pertahanan seorang pemain lawan. Nah, ketika sang striker tersebut menerima bola, nah itu akan terjadi offside. Mungkin contoh kecilnya seperti itu, Mas Rifki. Apa bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Oke. Nah, Terima kasih. itu ya. Apakah ada lagi pertanyaan dari anak-anak? Tambah lagi, Pak. Tambah lagi, Pak. Oke, oke. Nilainya tambah ini. Pak, siap. Mau tanya tentang itu, Pak. Wasit dalam sepak bola itu ada berapa ya, Pak? Dan tugasnya itu apa aja? Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, tentunya dunia perwasitan di dalam sepak bola itu akan bertambah. Yang mana pada kali ini, pada masa kali ini, kita sudah menggunakan VAR ya, yang namanya VAR. Nah, di situ ada tambahan wasit yang untuk menjaga atau apa ya, istilahnya menyampaikan pesan jika terjadi sesuatu yang dihasilkan oleh kamera untuk dihubungkan kepada wasit utama yang ada di lapangan. Nah, kalau pertanyaannya berapa wasitnya itu bisa dihitung ya, Mas Rifki. Itu yang pertama ada wasit tengah 1, 2 wasit garis, yang ketiga ada wasit official itu yang ada yang mengganti pemain itu, yang kelima itu ada wasit cadangan, dan mungkin ada wasit-wasit tersendiri untuk menjaga VAR itu tadi. Begitu Mas Rifki. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin
bertanya. Kalau belum, Bapak akan menampilkan beberapa video ya untuk mungkin menambah referensi kepada anak-anak semua. Apakah video dulu atau Mau bertanya Pak, sebentar Pak. iya, Mas Alfian, monggo. Pak, itu dalam permainan futsal itu kan ada tendangan itu menggunakan ujung kaki atau menggajul. Nah, itu fungsinya sebenarnya itu untuk apa, Pak? Dan apakah itu tendangan itu akurat? Oke, kita berbicara pada dunia futsal kali ini. Teknik menggajul. Kita sering ya melihat teknik tersebut ya digunakan oleh beberapa pemain futsal profesional yang dimana teknik tersebut itu sangat mematikan bagi eh, bagi lawan. Pertanyaannya, apakah teknik tersebut apa tadi Mas Alfian sangat efektif ya? Apakah itu tendanya itu juga efektif dan Oh, itu apakah akurat dan fungsinya itu biasanya untuk apa? oh ya, ya itu tadi untuk mengarahkan bola kepada area lawan yang artinya adalah teknik tersebut sangat mengancam pertahanan lawan dan sangat efektif sekali bagi digunakan oleh eh, pemain futsal. Terus, nah untuk tekniknya tersendiri itu kan jika kita menendang pada ujung kaki itu bola yang dihasilkan adalah sangat keras sekali sehingga itu sangat mengancam sekali dan sangat efektif sekali jika digunakan. Mungkin itu. Berarti biasanya digunakan untuk syuting ya, Pak? Bagaimana Mas Alfian? Biasanya digunakan untuk syuting ya berarti kalau keras itu. Ya, ya bisa untuk syuting. Kadang sesekali pun pemain futsal profesional itu passing pun kalau terpaksa itu juga menggunakan itu ujung kaki kalau terpaksa ya. Bukan untuk eh, passing yang seharusnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya Pak mau bertanya lagi Pak. Banyak ini nilainya Mas Rifki ini. Saya mau bertanya tentang kotak penalti Pak. Nah itu sebenarnya itu buat apa sih Pak? Kotak penalti. Kotak penalti. Nah, kotak penalti ya Mas Rifki. Nah, Iya Pak. kotak penalti itu berguna untuk apa ya? Istilahnya memberikan tanda untuk memudahkan. Saya belum tahu filosofinya dari apa sih garis dalam kotak penalti tersebut, tapi banyak orang itu mengartikan adalah kotak penalti itu sebagai tanda, mungkin bisa dikatakan untuk memudahkan lah jika kita terjadi sebuah pelanggaran itu mungkin nah di dalam kotak penalti ataupun di luar kotak penalti itu beda peraturan. Jika contohnya gini, jika kita melihat ada pelanggaran di luar kotak penalti, itu ada eh, tembok pertahanan yang dilakukan oleh pemain bertahan. Dan jika terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti, itu akan berakibat pada hukuman penalti, sehingga itu mengakibatkan eh, hukuman yang lebih dapat mematikan lawan. Mungkin itu ya Mas Rifki. Iya Pak. Terima kasih.
Apakah ada lagi? Kalau tidak, kalau belum ya, Bapak akan menampilkan ini teknik menampilkan video. Sebentar, sebentar. Nah, video ini berkaitan dengan apa yang Bapak ajarkan tadi ya anak-anak, yaitu passing dalam permainan sepak bola. Nah, ini ada perkenaan kaki. Tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, contohnya seperti ini. Passing menggunakan kaki bagian dalam. Bisa dicermati ya anak-anak. Nah, area perkenaan kaki itu berada di dekat mata kaki. Sehingga bola yang dihasilkan adalah lurus ke depan. Nah, itu. Nah, ini bagian. Selanjutnya itu ada passing kaki bagian punggung. Nah, itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu ada momen di mana bola itu berada dalam keadaan diam. Nah, itu perkenaannya seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah passing kaki bagian luar. Bapak tadi sudah menjelaskan bola yang dihasilkan itu akan keluar, melintir keluar. Ini anak-anak. Yang selanjutnya itu ada passing long pass atau operan lambung, passing jauh. Nah, ini merupakan dari bagian passing ya anak-anak. Passing jauh. Nah, untuk melakukan passing jauh ini kita harus perkenaan kaki itu pada bagian bawah bola sehingga bola yang dihasilkan akan melambung ke atas. Nah, sampai di sini apakah ada tanggapan lagi? Mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Sepertinya cukup, Pak. Oke, kita memiliki waktu sampai jam berapa ya, Mas Rifki? Berapa ya? Kurang tahu, Pak. Tidak lihat jadwal tadi. Oke, kan Bapak close dulu ya pertemuan pada pagi hari ini. Oke, kalau tidak ada tanggapan lagi, mungkin akan Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah menanggapi atau memberikan pertanyaan.
sehingga kita dapat berjalan lancar dalam pertemuan kelas pada pagi hari ini. Akan bawa cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.